Juru firman Tuhan kepada kita, sukacita para gembala, Lukas 2 ayat 8 sampai 12. Kita bergantian Bapak Ibu, saya ayat yang pertama dan jemaat Tuhan ayat berikutnya. Sudah dapat? Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang luar biasa memberkati hidup kita. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita dapat menikmati hal-hal yang indah di luar sana dan juga di tempat-tempat ibadah kita. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari Injil Lukas diceritakan bagaimana sukacita besar yang diterima oleh dunia yang kita terima. Dan Injil Matius memulai dengan daftar nama-nama atau silsilah, dan Injil Markus memulai di padang belantara, sedangkan Injil Lukas memulai dengan perayaan dan nyanyian sukacita. Malaikat Tuhan membawa berita gembira bahwa ada sesuatu yang akan terjadi di bumi ini. Kalau saudara perhatikan di setiap dua pasal ini, mulai dari pasal pertama, pasal yang kedua dari Injil Lukas, sedang menyanyi dan bersukacita, yakni Zakaria, Elizabeth, para malaikat, Maria, Yusuf, dan bahkan Yohanes Pembaptis yang belum lahir. Saudara boleh memperhatikan Lukas 1 ayat 44, saya akan membacakan kepada saudara. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku meloncat kegirangan. Inilah yang dirasakan oleh Elizabeth ketika dia ketemu dengan Maria. Bayi yang dikandungnya meloncat-loncat. Dia bersukacita karena dia tahu bayi yang dikandung oleh Maria adalah juru selamat. Katakan amin. Dan sampai sekarang tidak ada kisah yang lebih sering diceritakan kembali atau dinyanyikan, yaitu tentang keselamatan kita, yang dimulai dengan kelahiran seorang bayi di Bethlehem. Ketika kita masuk di bulan Desember, sudah terdengar nyanyian-nyanyian tentang kelahiran Tuhan kita. Amin. Amin. Dan itu adalah momen yang sangat indah, di mana kita bersukacita di dalamnya, mengingatkan kita bagaimana Tuhan lahir. Dia datang untuk menebus dosa-dosa kita. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab juga sukacita lebih sekedar emosi banyak dituliskan dalam Alkitab. Kenapa? Karena sukacita adalah perasaan bahagia bercampur perasaan diberkati. Dan kita akan menemukan dalam perjanjian lama bagaimana mereka menerima sukacita yang besar pada saat-saat perayaan. Kita buka kitab kita, Ulangan 12, 6-7. Ulangan 12 6-7. Perhatikan Alkitab saudara. Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, korban nazarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung, lembu sapimu dan kambing dombamu. Di sana kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria kamu dan seisi rumahmu, karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Nah, dalam kitab yang sudah kita baca, mereka mengalami sukacita
Amin saudara. Dan perasaan lega ketika mereka membawa segala hasil kepunyaan mereka, bahkan membawa segala keluh kesah mereka ke bait Allah untuk dapat diselesaikan. Makanya Mazmur 43 ayat 4, buka Alkitab saudara. Maka aku dapat pergi ke mesbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Ketika mereka masuk di baitnya Allah, mereka mengalami sukacita yang besar. Cari lebih dalam lagi, ada dua yang menyebabkan para gembala bersukacita. Yang pertama, mendengar kabar baik dari malaikat tentang juru selamat. Yang pertama, mendengar kabar baik dari malaikat tentang juru selamat. Di ayat 10 sampai ke 11. Saya ulang kepada kita membacanya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi kehadiran malaikat Tuhan di antara para gembala yang masih terjaga di waktu malam, karena saudara kekasih, gembala-gembala ini sedang atau masih menjaga kawanan ternak mereka di malam hari. Minta maaf ya, ini kayaknya semakin turun. Terima kasih Pak. Dan ketika itu saudara, tiba-tiba mereka terkejut dan takut melihat malaikat Tuhan. Dan ini merupakan pengalaman pertama bagi para gembala, yaitu dikunjungi oleh malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan berkata kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kabar baik yang disampaikan oleh malaikat Tuhan di sini adalah kesukaan besar untuk segala bangsa. Tentunya tidak hanya para gembala saja yang bersukacita ketika mendengar kabar baik, tetapi semua orang pastinya senang, gembira, dan bersukacita mendengarkannya itu. Katakan amin. Kita yang mendengarkan cerita tentang kelahiran juru selamat kita, itu membuat hati kita bersukacita. Walaupun mungkin kita tidak ada di zaman itu di 2000 tahun yang lalu, tetapi ketika firman Tuhan disampaikan kepada kita, ketika kita membaca kisah-kisah kelahiran Tuhan Yesus kita, itu membuat hati kita bersukacita di dalamnya. Keadaan yang sama dialami oleh para gembala-gembala pada waktu itu ketika malaikat menjumpai mereka. Dan mereka sangat respon, mereka sangat bersukacita. Dan mereka bertindak segera menjumpai bayi Yesus yang adalah juru selamat. Malaikat memberitahukan kepada para gembala, dan para gembala menyampaikan kepada Maria tentang apa yang sudah didengar melalui para malaikat. Dan para gembala juga memberitahukan kepada sekitar daerah itu. Karena yang pertama menjumpai bayi Yesus adalah para gembala dan menyusul orang-orang
Majus. Karena para gembala itu tinggal di daerah sekitar Bethlehem. Dan mereka lah yang pertama menjumpai bayi Yesus. Berita itu mereka dengar. Berita itu membuat hati mereka bersukacita di dalam Tuhan. Dan saya percaya jemaat Tuhan, ketika berita-berita tentang keselamatan sampai ke kita, membuat hati kita bersukacita. Ketika tiba di bulan Desember, membuat hati kita bersukacita untuk merayakan kelahiran Tuhan kita, Juru Selamat kita, Raja Damai. Ada sukacita tersendiri di hati kita. Sesuatu yang tidak bisa diambil oleh dunia di dalam kita. Kalau kita bertanya kepada orang-orang atau kepada teman-teman, sahabat, tetangga kita, keluarga kita, bagaimana perasaanmu ketika tiba di bulan Desember? Dan kita akan menemukan jawaban-jawaban mereka yang menggembirakan. Kita tidak akan menemukan perkataan-perkataan yang menyedihkan di bulan Desember. Walaupun mungkin dia punya masalah, tetapi kalau di bulan Desember ada sesuatu sukacita yang melimpah di hatinya. Katakan amin. Katakan amin. Kabar baik itu yang disampaikan oleh para malaikat kepada gembala-gembala, itulah yang membuat mereka bersukacita. Jadi saudara kekasih, ini jadi pelajaran bagi kita agar kita juga selalu membawa atau menyampaikan kabar baik, bukan hanya kabar busuk, berita hoax, atau informasi yang menyebabkan perpecahan, pemberontakan, dan pertikaian. Tetapi kita harus membawa kabar sukacita yang kita dengar, yang kita rasakan kepada orang-orang di luar sana, kepada sahabat-sahabat kita, kepada keluarga kita. Pengalaman itu kita bisa menceritakannya kepada keluarga kita. Biasanya saudara, di akhir tutup tahun dan mungkin di awal tahun, kita akan ramah-tamah kepada keluarga. Kita akan mengatur waktu sedemikian rupa untuk bisa berkunjung kepada keluarga-keluarga. Dan itu adalah momen atau kesempatan bagi kita untuk menceritakan tentang yang sudah kita rayakan setiap tahun. Itu adalah kesempatan bagi kita untuk menceritakan kabar baik yang sudah kita dengar, yang sudah kita rasakan sendiri. Supaya kita bisa membawa kabar sukacita itu kepada orang lain. Kita memberitakan misi amanat agung. Kita menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib kepada orang-orang yang akan kita jumpai. Makanya Mazmur 96 ayat 3 dikatakan, buka kitab saudara. Satu orang bacakan bagi kita. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Ya, ceritakanlah perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Jadi bukan hanya sekedar kita dengar dan kita rasakan, kita alami, tetapi kita juga memberitahukannya. Kabar yang kita dengar, yang kita rasakan,
Beritakanlah apa saudara? Apa Bapak Ibu Saudara? Kita buka saja ya. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, ini adalah satu perintah kepada kita agar kita menyampaikan kabar baik itu kepada semua orang. Katakan amin. Amin. Dan di Kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria. Yerusalem itu adalah keluarga kita. Samaria sekitar daerah kita, sekitar kota kita. Kalau Samaria keluar kota. Jadi terutama itu saudara di Yerusalem, di keluarga kita, dan dikembangkan di tetangga kita, di sekitar kita, di lingkungan kita. Kita menceritakan kabar yang sudah kita dengar itu, kabar yang sudah kita rasakan itu. Karena itu adalah sukacita yang besar yang kita alami. Bukan hanya sekedar kita merayakan kelahiran Tuhan kita. Dan ada sesuatu yang menggerakkan kita untuk menceritakannya kepada orang lain. Karena sukacita itu mengalir di hati kita. Kalau kita mendapat sesuatu, apa yang sudah kita inginkan, dan kadang-kadang saudara kasih sukacita yang kita dapat itu, kita berusaha untuk menceritakannya kepada orang lain. Karena kita berpikir, kesaksian saya ini pastinya memberkati orang lain. Ada sesuatu gerakan yang mendorong dia untuk menceritakan hal-hal apa yang sudah dibuat Tuhan dalam hidupnya, pertolongan Tuhan yang dialaminya, janji Tuhan yang sudah diterimanya, pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ada sesuatu emosionalnya keluar untuk menceritakan kepada orang lain. Kalau saya menceritakan, orang tersebut pasti diberkati. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Dan kadang-kadang kita melukiskannya, mungkin melalui medsos. Dan mulai kata-kata muncul, terima kasih Tuhan buat kebaikanmu. Banyak orang yang mulai menaikkan di medsos, masuk di bulan Desember, ayat-ayat bermunculan. Dan dia melukiskan sukacitanya itu. Jangan kabar-kabar yang tidak memberkati orang lain yang kita masukkan di medsos. Jangan keluh kesah kita, masalah kita beberkan di luar sana melalui medsos. Ketika perasaan kita tersakiti, yang kita ingat naikkan di medsos. Dan semua orang tahu, engkau sedang sedih, engkau sedang masalah, engkau sedang berselisih dengan tetanggamu. Itu bukan kabar yang memberkati, itu bukan kabar yang menyenangkan, menyukakan hati orang. Mungkin sebagian orang sangat senang, bahkan bisa saja dalam komen-komennya itu, iya benar, begitu orangnya, sudah. Dan ada juga yang berkata, janganlah, dan lain sebagainya. Biarlah kita menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib, bukan perbuatan kita, bukan tingkah laku kita, tetapi segala perbuatan Tuhan kita ceritakan kepada orang lain. Katakan amin. Katakan amin. Dan itulah yang dialami oleh para gembala. Ketika mereka mendengar malaikat Tuhan berbicara kepada mereka di saat mereka sedang menggembalakan kawanan domba.
dan mereka bersukacita di dalamnya. Katakan amin. Amin. Kita baca ulang. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah berita yang mereka dengar mengenai kesukaan besar untuk segala bangsa. Apalagi yang disampaikan tentang juru selamat itu, yaitu saudara kasih lahirnya juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi pemberitaan malaikat kepada gembala-gembala yang pertama itu kesukaan besar untuk segala bangsa dan lahirnya juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Pada saat kelahirannya Yesus disebut juru selamat karena yang pertama saudara kasih, sebagai juru selamat, Yesus telah datang untuk membebaskan kita dari bidang kekuasaan iblis dosa, dunia yang jahat, ketakutan, kematian, dan hukuman atas pelanggaran kita. Matius 1 ayat 21. Makanya dia disebut sebagai juru selamat. Matius 1, buka Alkitab saudara. Ayat 21, sama-sama ya. Matius 1 ayat 21, 3 ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Inilah kenapa Tuhan Yesus disebut sebagai juru selamat, karena dia datang untuk membebaskan setiap manusia dari dosa, dari dunia jahat, ketakutan, kematian, dan hukuman atas pelanggaran-pelanggaran yang kita buat. Makanya dia disebut sebagai juru selamat. Karena hanya Tuhanlah yang mampu menyelamatkan kita dari lumpur dosa. Hanya Tuhanlah yang mampu mengampuni. Amin. Amin. Hanya Tuhanlah yang mampu membebaskan kita dari segala keterikatan kita. Hanya Tuhan yang mampu. Siapapun kita di dunia ini, profesi apapun dia, kedudukannya apapun, kekayaannya mungkin lebih dari orang yang lain, dia tidak mampu menebus dosa-dosanya sendiri, apalagi menebus dosa-dosa orang lain. Dengan cara mungkin dia membayar segala sesuatunya dengan harta yang dia miliki. Tidak bisa saudara. Karena memang pada dasarnya manusia sudah jatuh di dalam dosa. Kalau seseorang jatuh di lubang, ke jurang, dia tidak bisa keluar dari situ, mesti ada yang menolong dia untuk mengeluarkan dia dari jurang itu, membawa dia keluar. Demikian juga ketika kita sudah jatuh di dalam dosa karena ketidaktaatan manusia pertama, tidak bisa kita keluar sendiri. Tuhan yang mampu mengeluarkan kita dari kejatuhan itu. Katakan amin. Katakan amin. Makanya dia disebut sebagai juru selamat. Perhatikan Matius 1 ayat 21. Ia datang melahirkan anak laki-laki. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus
Yesus telah diurapi sebagai Mesias yang datang dari Allah dan Tuhan yang memerintah umatnya. Dan tidak seorang pun dapat memiliki Yesus sebagai juru selamat tanpa tunduk kepada ketuhanannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita yang sudah menebus kita dari dosa dan pelanggaran. Dan tidak hanya sebatas itu, Tuhan juga mau supaya kita tunduk kepada ketuhanannya. Kita harus tunduk kepada kuasanya. Karena kita sudah ditebus. Seseorang yang sudah ditebus, saudara, itu hak sepenuhnya kepada tuannya. Kalau kita membeli suatu barang, kita sudah bayar dengan lunas, itu menjadi hak milik kita. Kita mau kasih kepada orang lain, kita mau rusakkan, kita mau rombak dia pewarna, itu tergantung kita. Itu kita punya hak. Tidak ada yang bisa orang lain melarang. Jangan mau begini. Tidak bisa. Pemilik tokonya tidak punya hak lagi karena kita sudah membeli, membayar, menebus barang itu. Kita mau apain barang itu terserah kita. Tidak ada hak pemilik toko lagi. Dan berkata, jangan buat begini ya. Hati-hati pergunakan barang yang sudah kamu beli, ini mahal. Ketika saudara berbelanja, kayaknya tidak ada kata demikian. Amin. Amin. Apakah pernah saudara menemukan ada kata demikian? Tidak. Dia tidak peduli. Karena sudah jadi hak milik pembeli itu. Sudah lepas dari hak dia sebagai penjual. Jadi saudara terkasih, ketika kita ditebus juru selamat dan kita menerima keselamatan itu, kita harus tunduk kepada orang yang sudah menebus kita dari lumpur dosa itu. Dan selalu berkata ya kepada perintahnya, selalu tunduk dan taat kepada peraturannya. Katakan amin. Katakan amin. Tidak ada komen, saudara. Tidak ada koma. Yang ada titik. Haleluya, saudara. Haleluya, Bapak Ibu. Jadi harus tunduk kepada kekuasaan Allah. Makanya setiap kita tidak boleh tunduk kepada kekuasaan keinginan daging kita. Kalau sampai-sampai kita tunduk kepada dunia, kepada nafsu kita, maka itu membahayakan keselamatan kita. Untuk itu jemaat Tuhan, pastikan kita harus tunduk kepada kekuasaan Allah. Kita harus tunduk kepada setiap perintah-perintahnya. Katakan amin. Katakan amin. Kabar baik yang sudah disampaikan tadi, yang pertama mendengar kabar baik dari malaikat juru selamat, dan yang kedua berjumpa dengan Yesus sang juru selamat dunia. Di ayat 12, perhatikan Alkitab saudara, di Lukas tadi pasal 2, di ayat 12, 17 dan 20. 12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Di 17. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Di ayat ke-20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar
dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Nah, perjumpaan para gembala dengan Yesus mengubah hidup mereka. Di ayat yang ke-20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Apa saudara? Sambil memuji dan memuliakan Allah. Ada sesuatu perubahan ketika mereka menjumpai bayi Yesus sebagai juru selamat. Ketika mereka mendengar kabar itu dari malaikat, dan mereka menjumpai bayi itu, dan setelah itu saudara, mereka melihat memang sesuai dengan apa yang sudah disampaikan kepada mereka, apa yang sudah disampaikan para malaikat kepada gembala-gembala itu. Mereka melihat dan memang iya seperti apa yang mereka dengar. Dan setelah itu mereka kembali menceritakan kepada Maria, kepada orang tua anak itu, dan kepada orang-orang yang ada di situ. Perhatikan di 17. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Yang pastinya mereka akan memberitahukan kepada kedua orang tua anak itu tentang cerita anak itu. Mereka dengar dari mana saudara? Para malaikat. Setelah mereka menjumpai dan melihat sesuai dengan apa yang sudah mereka dengar dari para malaikat, dan ketemu dengan bayi Yesus sebagai juru selamat, ada perubahan yang mereka alami. Di ayat ke-20 saya ulang. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika mereka kembali setelah menjumpai bayi Yesus itu, ada perubahan hidup. Mereka kembali dengan memuliakan Allah. Mereka menjadi penyembah-penyembah Allah. Katakan amin. Mereka memuji dan memuliakan Allah. Jadi setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan ada perubahan. Katakan amin. Sekali lagi, setiap orang yang berjumpa dengan Kristus, berjumpa dengan Tuhan, pasti ada perubahan. Pasti hidupnya berubah menjadi lebih baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Karakternya berubah, sikapnya berubah, perkataannya juga berubah ke arah positif, dan menjadi seorang pemuji, penyembah Tuhan. Sama seperti seorang yang bernama Saulus, ketika ia berjumpa dengan Yesus dalam perjalanannya ke Damsyik, dengan tujuan ke Damsyik itu untuk membunuh para pengikut Kristus. Dan di tengah perjalanan ke Damsyik, ia ketemu dengan Tuhan. Hidupnya berubah. Yang Saulus menjadi Paulus. Dan bukan hanya bentuk daripada namanya saja, tetapi hidupnya benar-benar berubah. Dan ketika hidupnya berubah, membawa dampak yang luar biasa. Dan banyak orang heran dan bertanya-tanya, dulu kan dia merencanakan pembunuhan.
bertemu dengan Tuhan. Setiap kita yang bertemu dengan Tuhan sebagai juru selamat pribadi kita, hidup kita pasti berubah. Karakter kita, cara berpikir kita, sikap kita, perkataan kita pasti berubah. Tapi apa gerangan? Kenapa hidup kita belum berubah? Sedangkan kita sudah ketemu dengan Tuhan. Sedangkan saudara kita sudah mengalami pertolongan Tuhan. Kita sudah menerima Tuhan itu sebagai juru selamat pribadi kita. Kita dibaharui. Kita sudah ditebus oleh darah yang mahal. Tetapi kenapa karakter kita belum berubah juga? Berarti ada yang salah dalam diri kita. Saya mau katakan kepada jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri tahun ini. Koreksi diri masing-masing. Karakter apa yang perlu kita tinggalkan, kita buang. Jangan sampai kita bawa lagi di tahun 2023. Ada perubahan, saudara. Ada dampak kita mengikut Tuhan. Bagi anak-anak pemuda ada nampak perilaku saudara, karakter saudara di rumah. Saya seringkali menyaksikan saudara. Yang pertama lahir baru adalah saya ketika saya duduk di bangku SMP kelas 1. Waktu saya belum lahir baru, hidup saya juga kacau. Memang tidak senakal-nakal anak-anak muda yang sekarang. Tetapi sifat saya tidaklah sesuai. Dan kalau hari Minggu, saya tidak ada di gereja. Kami buat kelompok untuk pesiar setiap minggunya. Di sekolah kami sudah buat rute perjalanan kami setiap minggunya. Dan yang namanya ibadah itu bukan sesuatu yang merupakan kesukaan saya. Kesukaan saya ketika saya bersama dengan teman-teman happy pergi pesiar keliling-keliling. Dan ketika saya mendengar Injil, orang menyampaikan kepada saya dengar. Dan saya melangkahkan kaki saya hadir di ibadah. Pertama sekali saya datang di ibadah bukan di ibadah minggu seperti ini. Saya datang masih di ibadah sekolah minggu. Sebulan itu. Dan sesudah itu saya diajak kebaktian minggu. Dan ketika saya lahir baru, ada sesuatu kesenangan yang saya alami. Ada sesuatu sukacita yang besar saya alami. Perasaan ini lega, saudara. Ada sesuatu sukacita yang tidak bisa diucapkan, diceritakan. Itu yang saya rasakan. Dan ketika itu, di keseharian saya, di rumah, saya tunjukkan ada perubahan. Yang tadinya, saya malas beres-beres di rumah. Saya rajin. Orang tua saya pulang kerja, saya sudah siapkan teh. Belum sampai di rumah, saya sudah angkat bawaan bapak. Bawaan mama dari tempat belanja atau dari tempat kerjaannya. Saya bantu, saya siapkan segala sesuatu baru saya pergi ibadah. Jadi ketika mereka melihat perubahan hidup saya, mereka diberkati. Yang tadinya malas berdoa, saya mulai menunjukkan saya bisa berdoa. Ada perubahan yang ditunjukkan kepada orang-orang bahwa kita sudah berjumpa dengan Tuhan. Amin. Jadi bukannya sekedar kata berjumpa, tapi ada dampaknya dalam diri kita dan keluar. Ada dampaknya, ada efeknya. Katakan amin. Katakan amin.
saudara saja yang berubah. Dia pemwarna, dia pemuka. Kalau yang aslinya muka entah ke mana, ya toh. Tapi ketika muncul di layar handphone, putih semua mukanya. Ada efeknya loh. Jadi bukan hanya perubahan fisik, yang utama adalah perubahan karakter. Dan ketika mereka melihat perubahan saya, ibu saya datang. Saya tahu bapak saya masih belum. Awalnya mereka melarang juga. Tapi saya tetap tekun. Karena saya sudah ketemu dengan Tuhan yang memberikan kehidupan kepada saya. Mungkin orang tua dapat memberikan segala sesuatu apa yang menjadi kebutuhan permintaan kita. Tetapi yang satu ini tidak bisa diberikan oleh siapapun, termasuk orang tua. Termasuk pasangan hidup kita. Katakan amin. Katakan amin. Ketika seseorang diombang-ambingkan dengan juru selamat ini, dia mudah diombang-ambingkan karena memang saudara belum berjumpa seutuhnya dengan juru selamat itu. Jadi dia mudah diombang-ambingkan. Mungkin karena pasangan hidup dia meninggalkan Tuhan sebagai juru selamatnya. Mungkin karena kedudukan, mungkin karena pekerjaan, dia meninggalkan juru selamatnya itu. Kenapa? Karena dia belum betul-betul jumpa dengan Tuhan. Dia hanya mungkin sekedar orang Kristen, tetapi sesungguhnya dia belum jumpa kepada Tuhan, belum mengenal pribadinya Tuhan. Tapi bagi kita yang sudah mengenal pribadinya Tuhan, tidak mudah bagi kita diombang-ambingkan. Kita tidak ragu lagi bahwa benar-benar Yesus Kristus itu adalah juru selamat. Dia raja bagi kita. Dia kehidupan bagi kita. Katakan amin. Itulah yang dikatakan saudara di Kisah 9 ayat 1. Bagaimana pengikut-pengikut Kristus dan gereja mula-mula. Kita buka dulu. Kisah 9. Bagaimana Saulus bertobat ya saudara ya. Kisah 9 ayat 1 nanti kita baca juga Kisah 9 20-22. Kisah 9 ayat 1. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Di ayat 20. Ketika itu juga ia memberitakan, Yesus di rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran. Dia berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud dengan menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, ada perubahan, ada pengaruhnya. Katakan amin. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita ada di dalam Kristus, kita harus membawa pengaruh di mana kita ada. Apakah di sekolah? Apakah di lingkungan pekerjaan kita? Di keluarga kita? Atau kita di tengah-tengah masyarakat? Kita harus membawa perubahan dan menunjukkan kepada dunia bahwa inilah hidup yang sesungguhnya pengikut-pengikut Kristus. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Jadi ada perubahan saudara. Sehingga lewat hidup kita
lain diberkati. Lewat hidup kita, Tuhan dimuliakan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya percaya ketika kita sudah ada di dalam Kristus Yesus, ada perubahan. Sekali lagi saudara, ada perubahan. Amin. Amin. Yang tadinya cepat tersinggung, dendam, sekarang ada perubahan. Bisa mengampuni, bisa menerima kekurangan orang lain. Amin saudara. Haleluya. Haleluya saudara. Jadi biarlah firman Tuhan pada hari ini kepada kita semuanya, agar ini memberkati hidup kita. Biarlah sukacita dari surga memenuhi hati kita, karena kita sudah menerima keselamatan yang datang dari surga. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai di sini firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, dan saya percaya ada pengertian-pengertian baru yang Tuhan akan singkapkan kepada kita semua.